Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabi ya nabi'al ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqu wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd, faya ikhwanan fid din ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillah وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap jamaah salat subuh beserta jamaah pengajian jamaah DKM Masjid Al-Fajar yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dalam kesempatan pagi hari ini kita bisa bermuwajahah, bertatap muka, berkumpul di salah satu rumahnya Allah, masjid kita tercinta, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita yang merupakan perintah Allah yang paling utama dibanding ibadah yang lainnya, yaitu ibadah salat subuh. Dan alhamdulillah bisa kita berjamaahkan. Mudah-mudahan salat kita baik yang wajib maupun yang sunnahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan thalabul ilmi, ini juga merupakan salah satu kewajiban kita untuk mengkaji ilmu-ilmunya Allah, membuang sifat kebodohan yang ada di diri kita, diisi dengan ilmunya Allah untuk bekal kepada Allah Subhanahu wa taala, bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah yang tidak didasari dengan ilmunya mardudatun la tuqbalu, ditolak, tidak diterima. Di samping itu kita thalabul ilminya ada di dalam masjid, kita niatkan selama ada di dalam masjid niat untuk beriktikaf.
nawaitul i'tikafa ma dumtu fi hadzal masjid sunnatalillahi ta'ala. Juga tarupa rahmat masalam semoga selamanya tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, mudah-mudahan kita ada di dalamnya ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang najis. Baca dulu kita redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki ikulah pasal sawiji. An-najasatu utawi piro-piro najis iku salasun telu. Mughalladzatun sawiji najis mughalladzah, wa mukhaffafatun lan kaping done najis mukhaffafah, wa mutawassitatun lan kaping telune najis mutawassithah. Al mughalladzatu utawi najis mughalladzah yakni kang den bangetaken hukumanane, kang den berataken abotaken hukumanane, isim maf'ul kang den ya. Iku najasatul kalbi najis anjing, wal khinziri lan najis celeng, wa far'i ahadihima lan cabange salah sawijine iku kalb wal khinzir atau anak far ini cabang. Wal mukhaffafatu utawi najis kang den ringang entengaken hukumanane iku baulus sabiyi buyuhe bocah lanang, iku baulus sabiyi uyuhe bocah lanang, alladzi lam yat'am kang ora mangan iku alladzi itu mastukna ke sobi. Ghairul labani selain banyu susunya, air susune ibune biange, walam yablug lan ora teka iku sobi atau alazi. Kalau aslinya tuh alazi itunya di masuk alazi sobi berarti cuma sama-sama aja, cuma menurut ilmu nahu harus ke isim isyarahnya. Al haula ini maring rong tahun. Wal mutawassitatu utawi najis kang nengah hukumanane iku sairun najasati selain piro-piro najis liyane najis mughalladzah lan mukhaffafah. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pasal menjelaskan tentang macam-macam najis. Najis itu bagaimana hukumnya apabila kita makan atau kita jual benda yang termasuk najis. Nah, kalau di sini hubungannya dengan sholat, karena salah satu syarat sholat itu harus suci dari hadas dan najis. Nah, ini harus kita perhatikan.
Najis itu perkara yang diharamkan oleh syara. Apabila kita makan, maka tidak boleh dimakan. Dari mana sumbernya? Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khiziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Sesungguhnya Allah telah haramkan atas kalian bangke. Seluruh bangke hukumnya haram, najis, kecuali bangke manusia, ilal adamiyah, kecuali anak Adam. Secara hukumnya ima statusnya dia muslim atau non muslim, bangkainya adalah suci. Nah, bisa terjadi barang tersebut menurut syara halal dimakannya, kemudian kita sembelih. Dalam hadis dalam hadis diceritakan, apabila kalian menyembelih binatang yang dihalalkan dimakannya, kemudian dipotong sebelum dia habis nyawanya, maka hukumnya bangke. Nah, di sini maka saya beberapa kali sering menyampaikan hati-hati ngulitin kambing atau sapi apabila belum habis nyawanya. Rasulullah mengatakan itu seperti bangke. Apabila maitah haram dimakannya. Makuti aminal bahimati wahiyya hayatun fahiya maitatun. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila atau apapun yang dipotong dari binatang yang masih hidup, maka potongan itu adalah bangke. Hadis riwayat Abu Dawud. Apabila bangke, secara hukumiahnya adalah haram dimakan. Hati-hati, maka hati-hati. Habiskan dulu. Pertama, pisau atau goloknya yang tajam. Yang kedua, istirahatkan dulu. Istirahatkan dulu sampai sempurna matinya. Jadi makuti aminal bahimati wahiyya hayatun fahiya maitatun. Apapun yang binatang yang kita sembelih wahiyya hayatun, sementara binatang tersebut masih dalam keadaan hidup, fahiya maitatun, maka statusnya adalah bangke. Sedangkan bangke hukumnya haram. Perkara yang haram apabila kita dimakan, Allah tidak akan menerima dan tidak mengabulkan doa-doa kita, dan berapa tahun ibadah kita tidak akan diterima. Ayo, hati-hati itu. Oh, pantas doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, mungkin ada barang haram yang kita makan, belum dari yang lainnya. Yang kedua, wadama, darah binatang yang kita sembelih, yang statusnya tadi bisa dimakan, yang hukumnya halal, kemudian kita kumpulkan setelah membeku, kemudian apa namanya? Nah, itu hukumnya haram, najis, tidak boleh. Walah mal khinziri, dan daging babi termasuk anjing. Ima babi hutan, ima babi yang dipelihara, ima warnanya hitam atau putih, sama.
najis hukumnya, haram dimakannya. Nah, perkara yang najis tadi, nah satu lagi, nanti kesimpulannya. Wa ma uhilla li ghairillah, dan perkara, setiap perkara yang disuguhkan itu apa namanya? Keselain Allah, yang dihidangkan keselain Allah, suguhan. Wa ma uhilla li ghairillah, bukan hanya sembelihan, ma rokok, ma makanan. Contoh, banyak di tempat penjarahan ada rokok, di atas kuburan ada makanan. Itu wa ma uhilla li ghairillah, hukumnya adalah haram. Kemudian kita ambil, diisap, dimakan, haram hukumnya. Kenapa? Di situ ada setan, iblis yang dimakannya. Wa ma uhilla li ghairillah, bukan hanya sembelihan. Wa ma, setiap perkara. Dimakan. Kemudian bagaimana kalau dijual? Perkara yang najis kemudian kita jual, sama. Menjual najisnya adalah hukumnya tidak boleh. Uang dari perkara yang najis adalah hukumnya juga tidak boleh, haram. Yang menjualnya, yang membelinya, yang makannya, yang menyetujuinya, yang menyaksikannya, sementara dia tidak mengasih tahu bahwa itu hukumnya larangan dari syara, sama, pinar semuanya, neraka. Hati-hati. Jadi yang mencatatnya, yang menjualnya, yang membelinya, yang makannya, walaupun nyuruh orang umpamanya sama, yang suruh kita mah disuruh ini, sama. Jangan coba-coba. Bagaimana kalau untuk obat, perkara yang najis tadi untuk obat? Menurut medis tidak ada lagi obatnya kecuali dengan perkara tadi. Famaniturra ghaira baghi wala adin fala isma alai. Apabila madorot tidak ada lagi, madorot itu. Jadi jangan sedikit-sedikit belum apa-apa sudah dikatakan madorot. Maka dalil la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan memaksa kecuali dengan kemampuannya. Itu hadis atau keterangan itu sudah kita maksimal usaha, kesana kemari tidak menemukan dan tidak ada barangnya, tetapi ada dekat, tetapi perkara yang najis, perkara yang diharamkan oleh syara. Famaniturra ghaira baghi wala adin fala isma alih, tidak apa-apa, cuma sebatas obat. Jangan sampai adin melebihi adin itu, melebihi batas, melewati batas sampai kenyang, nggak boleh. Bahkan dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Maidah ayat 90, itu termasuk rijsun min amali syayatin, kotor, najis dari perbuatan setan, salah satu perbuatan setan. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamr, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, arak. Orang-orang Yahudi menanyakan kepadamu Muhammad, yas'alunaka al khamr, itu tingkatan agama seperti itu, dan mendidik kita juga harus seperti itu. Jangan langsung tak. Al-Quran kan sebagai pedoman. Mereka menanyakan terhadapmu Muhammad tentang status dan hukumnya tentang khamr, arak. Qul fihima ismun, katakanlah Muhammad, qul fihima ismun kabir,
itu adalah dosa besar, tetapi ada manfaatnya, tetapi madorotnya lebih besar dibanding manfaatnya. Nah, nanti ada keringanan lah. Kemudian di ayat yang selanjutnya ditekankan lagi innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amalis syaiton. Langsung yang selanjutnya contoh, itu adalah hukumnya langsung najis, kotor, perbuatan setan. Contoh, kita melahirkan seorang anak, tidak langsung diberi makanan yang keras-keras, nasi langsung dimasukin ke mulutnya, nggak boleh. Jangankan yang keras, yang lembek juga menurut dokter, menurut bidan, tidak boleh selama 6 bulan, tidak boleh makan selain minum air susu ibunya, nggak boleh. Nah, setelah 6 bulan baru dikasih yang lembek-lembek, makanan yang lain. Sudah agak kuat, udah baru yang keras-keras. Begitu juga dalam Islam, kita mendidik anak, mendidik umat itu seperti itu. Ada tingkatannya dulu, belum kelasnya sudah diberikan materi yang susah-susah, bertahap. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, ini perkara yang najis karena berhubungan dengan sholat, dan salah satu syarat sholat itu adalah harus suci dari hadas dan najis. Nah, kita artinya najis yang 3 ini, mughaladah, mutawasitoh, dan mukhaffafah, apabila kena ke anggota badan kita, berarti anggota kita termasuk mutanajis, perkara yang bahan najis. Apabila najis yang 3 tadi kena ke pakaian kita, maka pakaian kita bukan najis tetapi mutanajis. Apabila najis yang tadi disebutkan baik dalam Al-Quran maupun dalam fikih atau dalam hadis, kena ke tempat sujud kita, tempat sholat kita, tempatnya bukan najis tetapi mutanajis. Yang kena najis, maka tidak boleh atau tidak sah sholatnya apabila seseorang membawa najis. Kenapa? Salah satu syarat sholat itu adalah harus suci dari najis. Kembali lagi ke belakang, dari mana sumbernya selain Al-Quran? Karena dalil itu ada 2, Al-Quran dan As-Sunnah. Tadi Al-Qurannya perkara yang disebutkan haram tadi, yang najis tadi adalah hukumnya haram dan termasuk perkara yang najis. Tentang jual belinya juga bagaimana menurut hadisnya. Dalam hadis Bukhari diterangkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama bai'al khamri wal maitah wal khinzir wal asnam. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bai'al khamri, menjual perkara yang memabukkan. Khamr itu bukan hanya arak saja, seluruh perkara yang memabukkan itu termasuk khamr. Was, walaupun untungnya besar, wal maitah, bangke, wal khiziri, babi, wal asnam, patung, tidak boleh. Maka dibolak-balik oleh Nabi Ibrahim waktu itu, dia diperintahkan oleh sang ayahnya Azar harus menjual patekong atau patung, tidak mulai subuh sampai maghrib, dipikul oleh Nabi Ibrahim. Bagaimana kata Nabi Ibrahim? Wahai saudara-saudara, belilah ini Tuhan-Tuhan kita yang untuk kalian sembah, yang tidak memberi manfaat dan tidak memberi madorot, kata Nabi Ibrahim. Terus tidak ada satu pun, ngapain kata masyarakatnya.
membeli Tuhan yang tidak memberi manfaat, tidak memberi barat. Akhirnya pulang lagi Nabi Ibrahim. Him, bagaimana jualan kamu habis? Tidak ayah. Berapa yang kamu jual yang dibeli oleh masyarakat? Tidak ada satupun ayah. Kenapa ini? Kan barangnya bagus-bagus. Bagaimana cara kamu menjual? Kata saya begini, wahai bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, silahkan beli. Tuhan yang tidak memberi manfaat dan tidak memberi badat, pantas satu. Emang bener ya? Walaupun seperti itu jangan seperti itu, kata ayahnya. Nabi Ibrahim dari kecil juga sudah istilah narak-nak itu. Badar dalam kebenaran. Tidak ada satupun. Allah mengharamkan menjual atau jual beli. Bukan hanya menjual, membeli, menjual, sama-sama tadi. Bagaimana harganya, uangnya diambil, dipakai untuk membiayai anak dan istri. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samanil qalbi. Allah melarang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang harga jual beli dari anjing dan babi dan perkara yang diharamkan. Melarang mengambil keuntungan dari perkara yang najis, dari perkara yang diharamkan. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samanil qalb dan seterusnya. Nah, masukin ke hati. Oh, berarti tidak boleh mengambil keuntungannya. Nah, najis yang tiga ini mughalladhah, mutawassithah, dan mukhaffafah. Hubungannya adalah dengan sholat. Perhatikan apabila ada najis yang tiga. Satu, najis mughalladhah. Apa saja najis mughalladhah itu? Najasatul qalbi wal khinzir, najis anjing dan babi. Dan anak salah satunya dari anjing dan babi, termasuk yang berhubungan dengan najis tersebut, kulitnya, liurnya, air kencingnya, tainya, kemudian bulu-bulunya, atau anak yang disilang dengan binatang yang suci. Contohnya ada, bisa jadi terjadi anjing dikawinkan dengan kambing umpamanya. Tidak di satu itu kan, tidak ada yang lagi, yang lainnya najis. Anjing dikawinkan dengan kambing, kemudian punya anak seperti kambing juga. Nah, walaupun sama secara hukumiah tadi bahwa kambing itu adalah hukumnya halal dimakan, maka karena dikawinkan dengan perkara yang najis, wa far'i ahadihima, anak salah satu dari anjing atau kambing tersebut, maka hukumnya najis. Walaupun buktinya anaknya itu adalah kambing karena bapaknya adalah anjing. Atau kebalikannya, apalagi sampai anaknya itu anjing, apalagi sekarang lakinya kambing, perempuannya anjing, melahirkan kambing umpamanya, melahirkan kambing, sama najis hukumnya. Wa far'i ahadihima, dan anak salah satu dari anjing dan babi. Nah, nanti cara mensucikannya yang terkena mutanajis, yang kena najis tersebut bagaimana nanti ke depan itu mah. Ini baru menjelaskan tentang najis. Satu, najis mughalladhah yang diberatkan hukumannya. Yang kedua, najis yang ringan hukumannya disebut mukhaffafah. Najis mukhaffafah. Jadi najis yang berat hukumannya anjing dan babi. Walaupun bagaimana membeli untuk niatnya membeli tidak boleh.
kecuali nanti untuk apa namanya, bukan membeli, tapi umpamanya si anjingnya itu untuk menjaga rumah, untuk melacak. Ada anjing pelacak sekarang, ada untuk di kepolisian ada anjing pelacak, membelinya sama bentuk apapun anjing adalah hukumnya najis. Nah, cara bukan ada dalam hadis yang lain, dalam keterangan yang lain bisa, tetapi bukan membeli. Hasil dia memelihara anjing tersebut sekian tahun, umpamanya dia otomatis mengeluarkan biaya. Nah, untuk mengganti biaya yang dia keluarkan, nah ini dikasih. Dan upah memeliharanya, nah itu memeliharanya boleh, memelihara boleh. Contoh, karena banyak maling umpamanya untuk menjaga rumahnya itu, tapi bukan di rumah, di luar rumah. Cuma dalam hadis walaupun diperbolehkan, setiap hari hilang kebaikannya satu. Boleh memelihara, boleh. Cuma setiap hari kebaikan adalah hilang satu. Ima anjing pelacak adalah hukumnya, walaupun dia ngerti dan tahu di mana. Nah, kan kalah polisi juga dengan anjing pelacak, tahu anjing pelacak di mana ada yang dimaksud itu. Pintar dia. Maka menurut Imam Nawawi ada 10 perkara yang harus kita tiru perilaku anjing. Nanti kalau ada waktu kita bahas. Sama najis ya hukumnya. Anjing bagaimanapun, babi bagaimanapun. Bagaimana anjing kahfi, ashabul kahfi? Nah, anjing ashabul kahfi itu ikhtilaf. Menurut satu riwayat, para ulama menetapkan bentuk anjing apapun hukumnya najis. Tetapi ada para ulama menetapkan kecuali anjing ashabul kahfi. Itu mah oleh Allah diciptakan namanya anjing untuk ngikutin pemuda-pemuda tersebut, kemudian dan dia juga akan masuk surga. Anjing tersebut itu, anjing ashabul kahfi itu, menurut keterangan yang lain, ikhtilaf di situ. Ada yang menerangkan suci dan akan masuk surga, ada yang menerangkan bahwa anjing ashabul kahfi adalah tetap najis hukumnya. Satu tentang najis anjing dan babi ya. Yang kedua, najis yang diringankan. Nah, ini perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, dibawa ke masjid. Anak itu termasuk balita di bawah usia 5 tahun, dari 1 sampai 5 lah ya umpamanya. Kemudian anak tersebut membawa belum dikhitan umpamanya, awas. Anak yang belum dikhitan, jangankan 5 tahun, sekarang anak-anak yang apalagi maaf orang Jawa, orang Jawa mah usia itu yang dikhitan itu di atas 10 tahun, padahal tidak nyunah itu, maaf. Nah, kenapa tidak nyunah? Sebab utamanya itu perhatikan perintah sholat. Orang tua wajib memerintahkan sholat terhadap anaknya apabila anak sudah usia 7 tahun. Apa hubungannya dengan dikhitan? Hubungannya adalah yaitu harus suci dari najis. Anak itu belum suci, masih membawa najis, otomatis tidak sah. Maka persiapkan hitan dulu. Berarti di kampung masa belum dihitan, awas kamu jangan ke masjid dulu jangan ke masjid. Kenapa? Padahal anak itu harus belajar, karena kamu masih najis, kena dengan orang yang sholat yang suci, maka orang tersebut mutanajis. Nah, itu tidak sah. Hati-hati, apalagi sampai digendong umpamanya, digendong. Awas, perhatikan. Nah, yang termasuk najis mukhaffafah itu adalah air kencingnya anak laki-laki. Anak perempuan begitu lahir sama, itu bukan najis mukhaffafah lagi, bukan perempuan mah. Ini anak laki-laki. Najis yang ringan hukumannya dan ringan untuk mensucikannya hanya air kencingnya. Adapun
kotoran yang keluar dari belakang itu bukan najis mukhafafah, sama seperti najis yang lainnya selain anjing dan babi, itu mutawasito. Jadi anak laki-laki dan umurnya belum nyampe usia 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Adapun anak sudah makan ini walaupun belum nyampe usia 2 tahun tetapi sudah makan selain air susu ibunya, air kencingnya tidak termasuk najis mukhafafah, tidak najis selain najis anjing dan babi, mutawasitoh berarti. Goirul labani selain air susu, selain ASI, selain ASI. Awas, perhatikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah bagi ibu-ibu yang tidak mau menyusui anaknya. Marah Rasulullah. Maka banyak yang kena kanker payudara itu gara-gara menurut penelitian adalah dia tidak mau menyusui anaknya. Allah menitipkan rezeki si anak itu adalah ke ibunya, rezeki di sini. Maka si ayahnya memberi kipayah, memberi itu adalah untuk membiayai anaknya. Salah satu mulai dikandung itu adalah karena harus banyak air susunya, ya cari uang orang ayahnya itu atau bapaknya. Nah sementara ibunya karena malu, karena pengen menjaga supaya badannya itu masih muda terus, kalau menyusui, nah tujuan seperti itu adalah Allah marah, Rasulullah SAW juga marah. Hati-hati, maka terjadilah banyak kanker payudara itu gara-gara gak mau menyusui. Supaya bapaknya, khusus untuk bapaknya umpamanya, nah, itu apapun alasannya tidak mau menyusui anak, awas, hati-hati, bisa jadi kanker payudara. Allah menitipkan rezekinya buat anak. Jadi yang termasuk najis mukhafafah dan yang diringankan hukumannya mudah untuk mensucikannya hanya air kencing anak laki-laki dengan syarat usia belum nyampe 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya ASI. Yang ketiga najis mutawasito. Najis mutawasito yang nengah-nengah, berat tidak, ringan tidak, yaitu yang mana? Sairun najasati, najis selain najis mughaladhah dan selain najis mukhafafah. Jadi selain najis anjing dan babi dan selain air kencing anak laki-laki yang belum nyampe usia 2 tahun. Nah itu apapun bentuknya adalah termasuk najis mutawasito. Bagaimana cara mensucikannya nanti ke depan? Nah menurut Imam Nawawi waktunya tidak ada waktunya habis. Imam Nawawi, Syekh Nawawi, bukan Imam Nawawi. Ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi. Kalau Imam Nawawi mah Imam Tarjih itu mah imam termasuk Imam Syafi'i itu jajarannya tuh. Ya. Kalau Imam Syekh Nawawi mah yang dari Banten itu mah bukan Imam Syekh. Ya. Kalau dari para sahabat mah bukan sahabatnya, dia mah atba'ut tabi'in gitu. Atba'ut tabi'in, ulama salaf termasuk. Ada 10 perkara anjing yang perlu ditiru oleh seorang muslim. Apa saja nanti ke depannya? Pertanyaan, wallahu alam. Nah, ini belum selesai nih bab najis. Pertanyaan dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika kita belanja kepada orang atau warung yang memelihara anjing? Apakah makanan yang kita beli termasuk najis juga? Tidak. Tergantung anjingnya kena ke makanan atau barang itu tidak. Dan jangankan terhadap makanan, terhadap anggota badan kita juga ada syaratnya najis itu. Apabila salah satunya basah, awas, pakaian kita bisa jadi mutanajis kalau kena najis anjing atau babi. Apabila pakaian kita atau pakaiannya kita kering tapi anjingnya basah, maka kena najis. Kalau sama-sama kering tidak kena najis.
Ya, jadi syaratnya harus salah satunya basah. Jadi kena najis hukumnya. Kalau makanan atau beli terhadap orang, apalagi anjingnya di luar, gimana kalau anjingnya di dalam? Kalau tidak basah mah umpamanya, apalagi dibungkus dengan plastik umpamanya, kalau dua-duanya kering tidak najis, tidak. Cuma jijik aja nya kalau ada di warung di dalamnya ada anjing umpamanya, jangan dibeli itu mah, jangan, walaupun tidak mutan najis. Jadi ini masih sesuai dengan pertanyaan bahwa makanan yang tidak kena anjing tidak najis, tidak boleh berarti. Jadi yang kena mutan najis itu apabila najis tersebut kena ke tempat atau makanan atau ke anggota badan atau ke pakaian kita, salah satunya adalah basah. 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jual beli pupuk kohe apa kohenya dan kotoran? Nah, kalau menjual ada kil menjual kotoran yang najis yang keluar dari najis, kemudian najis tersebut akan dijadikan pupuk urea, TSP, apalagi ada yang membolehkan apabila tidak madorot. Ada yang membolehkan menjual tai ayam untuk pupuk umpamanya, tapi dijadikan pupuk, boleh. Ada yang membolehkan, tetapi mayoritas mah tidak boleh juga. Nah, bagaimana caranya? Bukan menjual barang yang najis, tetapi itu mah mengganti itunya aja, mengganti jasanya itu. Nah, itu. Jadi tergantung niat kita. Pantas Rasulullah mengatakan innamal amalu binniyat. 1, 2. Apakah sah sholat dengan baju bengamkan anjing atau babi? Kalau sholat, sah sholatnya dengan baju apa ini? Gak jelas. Coba Pak Ibang bacain dong. Coba dibacain. Ini kurang, gak bisa menjawab saya, ini gak jelas ininya. Punten. Yang bawah. Apakah sah sholat dengan baju bergambar anjing? Bergambar ini. Bergambar. Oh, siap. Kalau gambar mah tidak najis. Najis mah sama seperti memakai kaos Al-Fajar umpamanya, sama. Cuma termasuk orang yang kurang akhlaknya sholat memakai gambar ada anjingnya, ada babinya. Cuma bukan tidak najis, tidak mutan najis, tidak. Bajunya itu, kaosnya itu tidak mutan najis, tidak. Sama seperti memakai pakaian yang ada tulisannya atau gambar-gambar yang lainnya. Bagaimana hukumnya? Makruh. Makruh hukumnya. Yang di belakang itu, oh si anu berarti termasuk anggota kurban itu, panitia kurban, berarti dia itu dalam hatinya tepan mengganggu kehusuan, maka makruh. Jadi boleh kalau bicara sah sholatnya sah. Karena gambar mah tidak najis, yang najis itu adalah anjingnya, bukan gitu ya. Terakhir, Ustaz, hukumnya jual makanan atau minuman halal di tempat jablay. Hukumnya hukumnya jual makanan, minuman halal di tempat jablay. Bagaimana hukumnya? Kalau jual belinya mah boleh, jual beli mah, menjual mah. Cuma tempatnya dan orangnya harus dikasih tahu, tidak boleh
seperti perbuatan seperti itu gitu. Tidak boleh. Kalau menjual cuma menjual gitu ya, menjual orang, tapi untuk membantu, karena untuk membantu dia supaya betah di situ, supaya tidak kelaparan, dosa. Itu ta'awanu alal ismi wal udwan wa ta'awanu alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan, jangan saling membantu tentang yang menimbulkan dosa. Nah, itu larangannya dari situ. Dari situ tidak boleh menolong, membantu orang yang menimbulkan dosa. Contoh orang yang mau apa namanya, mau membunuh orang, dikasih goloknya umpamanya, nah sama dosanya dia, sama dosa. Nah, itu menjual makanan supaya dia tidak pulang, supaya terus jablanya di situ. Nah, dosa dia hanya menjual, karena tujuan menjualnya seperti itu. Tapi secara hakikat menjual barangnya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tetapi kalau untuk membantunya, dosa dari Islam, dilarang oleh agama. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Rabbin fa'na bima alamtana, Rabbi alimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina, tawassalna bi ta'alumin, tawassalna bi